Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal khassu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang lafadz khas. Setelah sebelumnya beliau bawa tentang lafadz yang am, lafadz umum, nah sekarang beliau bawakan lawannya. Lawannya umum, yaitu khas, lafadz yang khusus. Karena itu tadi, yang namanya lafadz umum, dia berlawanan dengan khusus. Dan namanya juga lafadz umum, tidak ada lafadz umum, kecuali pasti ada takhsis. Karena masuknya takhsis kepada lafadz umum, kita perlu bahas apa itu takhsis. Apa itu lafadz khas? Apa itu mukhassis? Itu mau dibahas. Qala hafizahullah rahimahullahu ta'ala wal khassu yuqabilul am. Dan khas ini lawan daripada umum. Berarti kalau umum maknanya asyamil secara bahasa. Berarti kalau khas, ghairu syamil. Dia lafaz yang tidak mencakup. Itu saja. Nah, ini secara lawannya, secara bahasa. Adapun secara istilah qala rahimahullahu ta'ala wa huwa ayil khas ma dalla ala syai'in ay ala ma'nan bi ainihi. Nah, itu perlu antum taklik begitu. Karena nanti antum terjemah, amburadul terjemahnya. Jadi wahwa yaknil khas, lafadz khusus adalah dia adalah lafadz dalla yang menunjukkan ala syai'in ay ala maknan, atas sebuah makna bi ainihi dengan dirinya sendiri. Nah ini dia adalah lafadz yang menunjukkan atas suatu makna dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para syurah. Maknanya dia adalah lafadz yang diletakkan terhadap suatu makna atau terhadap satu makna, tidak lebih, yang diketahui dengan dirinya sendiri. Huwal lafdhu al-mawdu'u li ma'nan wahidin ma'lumin 'alal infirad. Dia adalah lafadz yang diletakkan terhadap suatu makna yang satu, yang diketahui dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Paham tidak ini? Nah, seperti misalkan akrim Zaidan, muliakanlah Zaid. Lafadz Zaid ini apa namanya? Khas. Kenapa? Karena dia dengan dirinya sendiri menunjukkan satu makna, yaitu Zaid. Tidak ada makna lain. Dan makna Zaid ini ditunjukkan oleh lafadz itu sendiri, tidak perlu korina. Paham tidak ini? Nah, ini maknanya lafadz khas. Walahuma tarafani wa wasitah. Nah, ini masalah. Langsung beliau susul dengan masalah. Dan pada keduanya ini kembali kepada am dan khas. Pada am dan khas itu terdapat dua ujung dan satu tengah. Apa maksudnya dijelaskan oleh para syurah? Yang diinginkan dengan tarafan dan wasitah, ini maratib al-khas wal am. Tingkatan pada lafadz khusus dan umum. Atau pembagian lafadz umum dan khusus dari sisi maratibnya, tingkatannya. Paham ini? Maka kata beliau, ada dua ujung dan satu tengah. Berarti berapa totalnya? Ada 3 tingkatan. Semakala rahimahullah fa'amun mutlakun. Ini taraf yang pertama. Ada namanya am mutlak. Lafadz umum yang mutlak. Apa itu? Wa huwa ma la a'amma minhu.
dan dia adalah lafat yang tidak ada lagi lafat yang lebih umum daripada dia. Ini maksudnya lafat umum yang paling umumnya. Lafat umum secara mutlak yang tidak ada lagi lafat lebih umum daripada dia. Kal ma'lum, seperti lafat al-ma'lum. Al-ma'lum apa artinya? Dari kata alima ya'lamu, alimun ma'lum. Setiap sesuatu yang diketahui akan keberadaannya. Paham ini? Syai'un ma'lum, hadza ma'lum. Paham ini? Maklum disebutkan oleh para ulama. Maklum ini mencakup semua sesuatu, al-mawjudat wal ma'dumat, baik yang ada ataupun yang telah tiada. Kenapa? Lita'allukil ilmi bidzalika kullihi. Karena berkaitannya ilmu dengan setiap hal tersebut. Kalau saya mengatakan hadza syai'un ma'lum, ini adalah sesuatu yang dimaklumi, diketahui. Yang sesuatu dimaklumi itu apa? Mau yang ada, yang sudah tiada, semuanya kan dimaklumi. Paham ini? Yang lebih dekatnya kita contohkan dan dicontohkan oleh para ulama yang lainnya. Wa mithluhu asy-syai', lafaz syai', sesuatu. Wah, ini sesuatu, semuanya sesuatu. Manusia juga dikatakan sesuatu, hewan juga dikatakan sesuatu, tumbuhan juga dikatakan sesuatu, benda mati juga dikatakan sesuatu. Semua ini sesuatu. Ada enggak lafaz yang lebih umum daripada sesuatu? Tidak ada. Ini syai' mencakup semuanya. Amin. Ini torof yang pertama antara umum dan khusus. Ini ujung yang pertama. Dan ini ujung torof yang condong kepada umum. Ini mutlak. Lafaz umum mutlak yang tidak ada lagi yang lebih umum daripada dia. Semakala rahimahullah wa khasun mutlak. Ini ujung yang kedua. Kan tadi kan itu ujung pertama yang condong kepada umum. Ini ujung yang kedua, yaitu khas mutlak, lawannya mutlak. Nah, ini condong kepada khas. Dia lafaz khusus yang mutlak. Apa maksudnya? Wa huwa ma la akhassa minhu. Dia adalah lafaz yang tidak ada lagi yang lebih khusus daripada dia. Seperti apa? Ka Zaidin, seperti lafaz Zaid. Adakah yang lebih khusus daripada Zaid lagi ini? Tidak ada. Kalau orang mengatakan akrim Zaidan, tidak ada. Ya, pahamnya nih? Ya, kalau saya mengatakan akrim Taliban, ini masih memungkinkan. Di antara Talib ada Zaid. Paham tidak ini? Tapi kalau saya sudah mengatakan akrim Taliban, ini tidak ada. Atau saya mengatakan misalkan akrim rojulan, muliakanlah seorang lelaki. Masih ada yang memungkinkan lebih khusus daripada dia. Karena lelaki banyak. Imma Zaid, imma Amr, imma Muhammad, imma Abdurrahman, Abdullah, Fadl, banyak. Tapi kapan saya mengatakan akrim Fadl? Tidak ada ini. Ini sudah khas. Lafaz yang paling khusus. Paham ini maksudnya? Wa ma bainahuma, ini sekarang wasitohnya. Adapun apa yang berada di antara keduanya. Antara mutlak, ini torof yang pertama, dan antara khas mutlak, torof yang kedua. Apa yang berada di antara keduanya? Ini namanya wasitoh. Fa'amun bin nisbah ila ma tahtahu wa khasun bin nisbati ila ma fauqahu. Ada lafaz yang umum tapi nisbi. Jika ditinjau dari satu tinjauan. Dan dia khusus nisbi juga. Jika ditinjau dari satu tinjauan juga. Dia amun, lafadznya umum, bin nisbati ila ma tahtahu. Kalau ditinjau kepada siapa yang berada di bawahnya. Wa khasun, dan dia khusus jika ditinjau kepada apa yang berada di atasnya. Sekarang, kata beliau kal mawjud. Seperti lafaz mawjud. Sekarang mawjud, kalau kita lihat, apa maknanya? Bisa kita katakan umum, bisa kita katakan khusus. Kapan kita bisa katakan umum? Kalau kita bandingkan dia dengan lafaz, apa di atasnya tadi? Mutlak. Dengan lafaz maklum atau dengan lafaz syai'. Karena mawjud ini, ketika kita tinjau, bandingkan dengan lafaz syai', maka mana yang lebih umum? Syai'.
Karena setiap syai' atau setiap maujud pasti syai'. Tapi tidak setiap syai' maujud. Karena syai' mencakup yang maujud dan ma'dum. Maka ketika kita lihat daripada apa yang berada di bawahnya, ini umum. Melihat dari apa yang ada, Iya, melihat dari apa yang ada di atasnya, maka dia khusus. Karena apa yang di atasnya lebih umum. Paham tadi ini? Itu kalau kita melihat kepada apa yang di atasnya. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang di bawahnya tadi? Khas mutlak, lafaz zaid. Yang mana yang lebih umum? Maujud atau zaid? Maujud. Karena zaidun pasti maujud, tapi tidak setiap maujud harus zaid. Banyak yang maujud, saudara. Ada Zaid, ada Amr, ada Muhammad, ada siapa. Paham tidak ini? Ini lafaz yang umum dan khusus nisbi. Bin nisbah dia umum. Dan bin nisbah yang lainnya dia khusus. Kapan dia umum? Kalau bin nisbah lima tahtahu. Kalau kita bandingkan maujud ini kepada siapa yang di bawahnya, yaitu Zaid. Ya jelas, siapa yang lebih umum? Maujud atau Zaid? Maujud. Karena maujud mencakup Zaid dan selain Zaid. Sedangkan Zaid tidak mencakup kecuali pasti dia maujud. Paham ini? Dilihat dari yang lebih di bawah daripada dia, pasti dia lebih umum. Tapi kalau kita lihat dari yang lebih di atas daripada dia, siapa itu tadi? Lafaz syai' atau maklum. Mana yang lebih umum? Syai' maklum atau maujud? Syai' maklum. Karena syai' dan maklum mencakup apa? Maujud dan ma'dum. Sedangkan maujud tidak mencakup ma'dum. Maka ketika ditinjau daripada apa yang lebih di atas daripada dia lebih khusus. Dan ala kulli hal ikhwas sekalian, ini pembahasan mantikiyah kalamiyah. Ahli kalam lagi bikin masalah ini. Pergi pasimbun di ilmu usul fikih. Ini masalahnya ahli kalam. Wa illa saudara, nampak itu lafaz kalau dia umum atau khusus. Tidak perlu kita bilang ini umumnya mutlak, ini khususnya mutlak, ini umum dan khusus nisbi. Karena apa? Lafaz umum jelas, lafaz khusus jelas. Dan tidak perlu kita tahu ada umum mutlak, khusus mutlak, am dan khas nisbi untuk mengkhususkan yang umum. Makanya kata para ulama, hadhihi mas'alatun mantiqiyah kalamiyah laisa fiha katsirul faidah. Ini pembahasan kalamiyah. Ahlu kalam yang kasih masuk. Pembahasan mantik, ilmu mantik. Yang kata para ulama tidak ada sebenarnya faedah besar di dalamnya. Alasannya tadi karena tidak perlu kita mengetahui sebenarnya apakah dia umum mutlak atau umum nisbi sehingga kita khususkan dia. Demikian pula tidak perlu kita tahu bahwa apakah ini khosnya khos nisbi atau mutlak sehingga kita mengkhususkan umum dengannya. Tidak perlu. Paham gini? Makanya tidak ada faedahnya sebenarnya. Tapi karena terlanjur dikasih masuk, ya ala kulli hal. Kita berjalan di atas apa yang beliau tuliskan. Tsumma qala rahimahullahu taala wa takhsisu. Sekarang masuk dalam pembahasan taksis dan ini intinya. Inti dari apa sebenarnya faedah kita mempelajari tentang khas. Di sini. Untuk taksis tentunya. Apa itu taksis? Ikhraju ba'di ma tanawalahu lafdu. Ai ma tanawalahu al-umum. Al-lafz diinginkan di sini al-lafz al-am. Jadi taksis itu mengeluarkan sebahagian apa yang tercakup dalam lafaz umum. Paham ini? Nah, contohnya ya sudah berlalu ya. Banyak contoh-contoh lafaz umum, lafaz khusus, umum yang dikhususkan. Seperti sabda Nabi SAW, fi masaqatis sama'u al-usyru. Pada setiap apa yang tumbuh dengan sebab air hujan atau airan hujan, maka di dalamnya terdapat sepersepuluh dari zakat. Nah, ini umum dari sisi apa? Dari sisi ma di sini. Mencakup setiap apa yang tumbuh dengan aliran air hujan. Tidak ada batasannya. Kapan kita kasih keluar? Intinya kapan dia tumbuh, keluar sepersepuluh. Paham ini? Ini dikhususkan dengan sabda Nabi SAW, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada pada apa yang lebih di bawah daripada 5 ausuk sedekah. Maksudnya apa? Tidak ada zakat kalau di bawah 5
5 ausuk. Kesimpulan dari 5 ausuk kemarin berapa? 60 sok. 1 sok berapa mud? 4 mud. Paham ini? Berarti 6 kali 4 berapa? Mati anak. Intinya kesimpulannya berbeda pendapat. Kalau Ibn Baz dia mengatakan 900 kilo. Kalau Ibn Utsaimin dia katakan 750 kilo. Ini ada di Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Mengkhususkan dalil sebelumnya dari sisi apa? Pertama dari sisi apa yang disedekahkan. Dalil yang kedua ini mengkhususkan bahwa yang disedekahkan adalah barang yang bisa diwasak, bisa ditimbang, tidak semuanya. Dan juga mengkhususkan takaran kapan kita harus mengeluarkan zakat, yaitu 5 ausuk ke atas. 900 kilo di atas pendapat Ibn Baz dan 750 di atas pendapat Ibn Utsaimin rahimahumullah, baru kita mengeluarkan zakat. Paham ini? Ini contoh, sekedar contoh karena sudah lewat. Tsumma qala rahimahullah fayufariqu an-naskha, dan perlu diketahui taksis ini berbeda dengan nasakh. Dari sisi mana? Beliau sebutkan ada beberapa sisi di antaranya bi annahu ay bi anna an-naskha raf'un li jami'ihi ay li jami' al-hukm. Karena nasakh atau li jami' al-lafz. Karena nasakh dia mengangkat seluruhnya dari lafaz. Paham ini? Berarti kalau khas dia mengangkat sebahagiannya. Antum lihat kita apa khas? Ikhraju ba'di ma yatanawaluhu aw tanawalahu al-lafdu. Ba'd, perhatikan ba'd. Ini berbeda dengan nasakh karena nasakh mengangkat semuanya. Paham ini tak? Sama seperti al-ana khaffafallahu ankum, ayat tentang musabarah yang tadinya 1 banding berapa? 10 menjadi 1 banding 2. Ini mengangkat sebagian atau seluruhnya? Seluruhnya diangkat. Bahkan digantikan dengan hukum baru. Beda dengan khos. Karena khos hanya mengangkat sebahagiannya. Wa bijawazi muqaranati al-mukhassis. Ini perbedaan yang kedua. Itu dilihat dan ditinjau dari bolehnya muqaranah mukhassis. Atau bolehnya dalil taksis itu muqarin. Muqarin maksudnya musawin. Dengan apa? Dengan apa yang ditaksis. Maksudnya dalil umum. Berbeda dengan nasakh, sudah lewat. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, pendapat jumhur apa? Tidak boleh nasikh itu lebih apa? Lebih lemah daripada mansukh. Harus setara. Adapun kalau taksis tidak. Karena dalam taksis boleh kita mengkhususkan apa? Lafaz atau dalil yang lebih kuat dengan dalil yang lebih lemah. Paham ini? Contohnya mentaksis mutawatir dengan ahad. Apa contohnya ikhwas sekalian? Firman Allah SWT, yusikumullahu fi auladikum, tentang warisan seorang anak. Lafadznya ini umum, auladikum, dikhususkan dengan hadits Nabi, la yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima. Dan hadits ini ahad. Lihat. Mukhassisnya apa? Dalil ahad. Apa yang ditaksis? Mutawatir? Ada mutawatir dan mutawatir ke ini. Ayat saudaraku. Tidak ada kalau mutawatir kini ayat. Ini bedanya nasakh dengan taksis. Dari sisi apa? Kalau nasakh tidak boleh nasikh lebih lemah daripada mansukhnya. Minimal harus setara. Paham ini? Atau bahkan lebih kuat. Adapun kalau taksis tidak dipersyaratkan. Bahkan boleh mukhassis sama derajatnya dengan yang dimaksus atau yang ditaksis. Bahkan boleh lebih lemah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa adami wujubi muqawamatihi. Masya Allah. Afwan ya. Muqarana ini maksudnya satu zaman. Muqarana, afwan. Muqarana ini satu zaman. Maka tidak mengharuskan mukhassis ini mutaakhir daripada al-mukhassas. Nanti ini muqawamah
Ini baru musawi, sama derajatnya. Jadi pembahasan yang tadi itu seharusnya masuk di muqawamah. Jadi muqawamah itu 1 derajat. Kalau muqaranah 1 zaman, 1 waktu. Paham ini? Kalau nasakh kan dia harus beda waktu toh. Nasikh harus mutaakhir. Nggak usah antum coret, antum kasih nomor berbeda saja. Karena antum taklik di samping, kasih nomor berbeda. Jadi muqaranah apa tadi? Sezaman, 1 waktu. Kalau nasakh harus beda. Paham ini? Nasakh harus lebih terakhir daripada mansukh. Kalau taksis tidak harus. Boleh mukhassis itu satu zaman dengan apa? Mukhassas. Bahkan kadang wajib, saudara. Contohnya apa? Kalau taksisnya berupa istitsna atau taksisnya berupa syarat, masa datang dulu fi'il syaratnya, baru nanti zaman berikutnya baru datang jawaban syarat? Kan tidak mungkin. Paham gini? Adapun contoh yang kita sebutkan tadi ayat yusikumullahu fi auladikum dikhususkan dengan la yarithul muslim al-kafir al-hadid, ini contoh untuk muqawamah. Bahwa perbedaan yang lainnya dari nasakh dan mukhassis, kalau nasakh dia tidak boleh kecuali harus muqawamah. Adapun kalau mukhassis atau taksis itu ada wujubi muqawamatihi. Tidak wajib muqawamah, tidak wajib dia sama. Bahkan boleh hadits ahad menghapus yang mutawatir bahkan ayat. Mengkhususkan yang mutawatir bahkan ayat. Tsumma qala rahimahullahu taala wa dukhulihi 'alal khabari bi khilafin naskhi. Dan di antara perbedaan antara taksis dan nasakh, bolehnya mukhassis masuk ke dalam khabar, berbeda dengan nasakh. Karena dalam usul min usul sudah lewat, nasakh itu di antara yang tidak bisa dinasakh apa? Al-akhbar, pengkhabaran. Kenapa? Ya karena alasan Ibnu Utsaimin apa? Karena nasakh itu tempatnya hukum dan khabar tidak membawa hukum. Contoh, khabar tentang surga dan neraka. Apa hukumnya khabar tentang surga dan neraka? Tidak bisa dikasih hukum. Yang bisa dihukum itu hukum beriman kepadanya. Tapi kalau khabarnya tidak bisa. Apa hukumnya? Hukum surga wajib? Kan tidak bisa. Hukum neraka wajib? Kan tidak bisa. Yang bisa dihukumi ya beriman dengannya. Itu. Nah sedangkan nasakh ini hukum. Maka tidak bisa menghapus khabar. Dan yang kedua, menghapus khabar mengharuskan apa? Mengharuskan salah satu dari khobar yang dihapus kadzib. Nah sedangkan ada ndak kadzib dari khobar Allah dan Rasulnya? Na'udzubillah, ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Ndak ada yang dusta. Paham ya? Itu kalau nasakh. Nah sedangkan taksis boleh. Justru taksis itu kebanyakannya di khobar. Paham tidak ini? Beda dengan nasakh. Nasakh ndak bisa masuk ke dalam khobar. Kecuali kalau khobarnya diinginkan dengannya amr, itu baru. Hanya iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang siap berperang, hendaknya dia melawan 200. Ini apa bentuknya? Khobar. Tapi yang diinginkan di dalamnya apa? Amr dan perintah. Ada hukum di dalamnya. Maka kadang nasakh masuk di dalamnya. Tapi kalau khobarnya murni, tidak bisa. Adapun kalau taksis, dia bisa masuk ke dalam khobar dan bisa juga masuk ke dalam insya atau amr. Wala khilafa fi jawazi at-taksis. Ini faedah terlepas dari faedah sebelumnya tentang perbedaan nasakh dengan taksis. Ini faedah baru atau masalah baru, kata beliau, tidak ada khilaf, perselisihan di kalangan para ulama tentunya dalam bolehnya taksis. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena pembahasan berikutnya tentang al-mukhassisat atau adillatu at-takhsis, dalil-dalil yang dengannya terjadi pengkhususan. Dan beliau sebutkan ada 9, ya, jangan sampai waktu tidak cukup, maka kita akhirkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa yu'tina al-afiyata was salamah innahu waliyudzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.